warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yolanda Rizky Sanggako dari 3.3 NRP 8 akan mempresentasikan tentang membangun kepercayaan diri dalam komunikasi. Selanjutnya, apa itu komunikasi? Komunikasi itu sendiri adalah satu kegiatan yang punya arti penting dalam hidup dan bisnis. Dan setiap interaksi bukan apa yang Anda komunikasikan, tetapi bagaimana Anda berkomunikasi yang membuat semua perbedaan. Interaksi bisnis berkisar dari ego yang besar dan temperamen yang berkepala dingin hingga orang-orang yang terlalu tidak aman untuk berbicara. Banyak tidak menciptakan percakapan produktif yang menghasilkan gerakan menuju kesuksesan yang lebih besar. Komunikasi harus saling menghormati agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Kita harus memupuk kendali emosional, wawasan, karisma, dan keberanian untuk menyuarakan gagasan Anda dengan hormat memperjuangkannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah memperjelas pandangan. Jadi di sini itu dibutuhkan kepercayaan diri untuk berbagi ide di tempat kerja, terutama jika tujuan Anda adalah mempengaruhi dan membuat rekan kerja kita itu berkesan dengan kita secara langsung. Termasuk mereka yang memiliki senioritas atau jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Presentasi ya kita dengan presentasi di depan manajer agar percaya diri dengan eksekutif senior atau calon pelanggan, kita harus memiliki pandangan yang semakin jelas. Semakin jelas kita melakukan percakapan, makin banyak ide yang kita miliki yang akan dapat mudah diterima oleh audiens atau orang yang di hadapan kita saat kita presentasi. Untuk komunikasi juga jangan pernah khawatir keluar dari barisan. Yang bisa terjadi hanyalah sudut pandang kita akan dipertimbangkan dan kemudian ditolak. Jadi Anda tidak mendapatkan suatu kehilangan sekecil apapun. Namun dalam menemukan keberanian untuk berkomunikasi, kita harus mengembangkan lebih banyak kepercayaan pada pendapat kita. Tepatnya kita tidak pernah mengungkapkannya sama sekali. Kita yakin ide-ide kita dapat memberikan kontribusi yang banyak dan signifikan, maka kita harus terpaksa mau tidak mau harus berani mengutarakan itu. Kemudian ada ide. Jadi kita ini harus bersiap, mau harus siap untuk ceritaku pada ide kita kapanpun itu diperlukan. Mungkin mengintimidasi untuk mempertahankan pandangan yang berbeda pendapat, terutama jika lawan kita datang dari mereka memiliki jabatan yang lebih tinggi. Kita harus ingat bahwa ide-ide yang layak yang dibagikan adalah ide yang cenderung mendekati yang kontroversial, yang menimbulkan konflik. Setiap kali Anda mempresentasikan sesuatu yang baru, siaplah untuk ditantang. Kemudian naikkan kesempatan tersebut dengan mengutip bukti dari penelitian yang dapat membuat kita semakin percaya diri. Ini kita harus tidak mau harus siap untuk ditanyai, jadi ditantang. Dan kita harus menyiapkan bukti-bukti yang jelas menjawab pertanyaan dari para audiens. Kemudian kita harus sering memprovokasi pertanyaan. Orang yang jabatan yang lebih tinggi dari kita, contohnya eksekutif senior, itu sangat menghargai masukan dari orang lain. Mereka berkembang dengan ide-ide yang sering menyerang kita dengan dialog yang inovatif, dengan pertanyaan yang tinggi. Mereka suka ditantang juga oleh kita, jadi kita beri materi yang lebih berat. Jenis dialog yang terjadi
seperti ini menginspirasi setiap orang menghasilkan dan mengemukakan ide-ide terbaik mereka. Kapanpun Anda mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan dan kontribusi pada percakapan berpikir kritis, kita harus selalu terlibat dalam situasi seperti ini dengan semangat kerjasama dan open-minded. Selanjutnya, tunjukkan rasa hormat. Jadi, orang itu ya orang, kita harus mendekati audiens, apalagi orang yang jabatan lebih tinggi daripada kita, dan di posisi bawahan. Jadi kita anggap gimana ya, harus selalu hormat gitu, nggak tanya sendiri. Dan pendapat kita ini harus dianggap serius. Pendekatan dan nada suara yang kita keluarkan adalah nilai terpenting kita menyampaikan ide. Juga harga diri kita ya harus ditunjukkan kepercayaan diri dan kemudian selalu bersikap hormat saat membagikan ide. Ada kebiasaan tidak sadar pada kebanyakan orang yang memiliki lebih banyak kekuatan tapi mereka tidak menghormati dan biarkan orang atas atau eksekutif itu mengendalikan percakapan atau membiarkan mereka membungkam kita. Jadi kita harus lawan dengan cara yang lebih hormat. Lawan itu dengan jawaban yang cemerlang, kreatif, dan inovatif. Yang terpenting itu kita harus mendengarkan mereka baik-baik saat mereka menyampaikan idenya atau memberi kita pertanyaan. Kita harus mengakui pendapat mereka dan membangun ide-ide mereka dengan cara apapun yang kita bisa. Selanjutnya, lulus. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk menjadi percaya diri saat berbagi ide, terutama jika kita bekerja dalam tim, di mana kita tidak selalu terlihat sebagai orang yang selalu bertanya atau mengutarakan pendapat. Ya, walaupun itu bersifat pribadi, mungkin ini sebuah kebiasaan di dalam diskusi itu. Keaslian, purity adalah ciri karakter kita yang menular. Semakin kita tulus, memberikan diri kita terlepas dari kebiasaan itu, dan semakin kita bersedia untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan, semakin sukses kita akan menginspirasi tim. Jadi ini out of the box. Juga tulus, bersedia mengambil risiko. Kita harus memiliki keberanian juga untuk memanfaatkan spontanitas, energi kreatif, semangat, dan selera humor agar orang mau mendengarkan kita. Dalam jenis komunikasi apapun, emosi kita ini dapat membingungkan juga. Jadi kita dalam setiap interaksi ini harus mengetahui emosi dari setiap audiens. Memang tidak nyaman, tetapi kita harus mengabaikannya. Emosi ini harus diatasi agar ide kita dapat didengar, dihormati, dan kemudian digunakan. Selanjutnya, ya mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.